Pernahkah kita bertanya, mengapa korban grooming sering tidak langsung sadar bahwa dirinya sedang dimanipulasi? Hari ini kita akan melihat fenomena child grooming bukan hanya sebagai kejahatan hukum, tetapi sebagai tragedi psikologis terdalam manusia melalui lensa Carl Jung. Grooming child adalah proses manipulasi psikologis, di mana pelaku membangun kepercayaan, kedekatan emosional, dan ketergantungan sebelum akhirnya melakukan eksploitasi. Yang mengerikan, korban sering merasa bingung, bersalah, bahkan merasa dicintai. Pertanyaannya, bagaimana manipulasi ini bisa begitu efektif? Disinilah Carl Jung membantu kita memahami lapisan tak sadar manusia. Menurut Jung, manusia tidak hanya digerakkan oleh kesadaran, tetapi oleh alam bawah sadar personal dan kolektif. Berperan sebagai figur orang tua, pahlawan, atau penyelamat. Mengisi kekosongan emosional korban. Bagi Jung, anak adalah jiwa yang masih rapuh secara struktur ego, sehingga mudah memproyeksikan rasa aman kepada figur dewasa. Pelaku tidak hanya memanipulasi korban, tetapi mengendalikan simbol-simbol psikologis dalam jiwa korban. Carl Jung berbicara tentang shadow, bagian gelap manusia yang ditekan, disangkal, atau disembunyikan. Grooming child adalah contoh ekstrim ketika shadow pelaku tidak pernah dihadapi, melainkan diberi ruang untuk bertindak diam-diam. Yang lebih menyedihkan, korban sering dipaksa menyerap shadow itu hingga merasa dirinya kotor, bersalah, atau rusak. Padahal yang rusak adalah relasi kuasa, bukan jiwa korban. Di dalam psikologi Jungian, trauma dapat menyebabkan fragmentasi kepribadian, perasaan terpisah dari tubuh dan emosi, kesulitan mempercayai relasi di masa depan. Korban grooming sering tumbuh dengan pertanyaan batin. Apakah aku yang salah karena dulu merasa nyaman? Menurut Jung, penyembuhan hanya mungkin jika korban berhenti menyalahkan diri dan mulai mengintegrasikan luka sebagai bagian dari perjalanan individuasi. Dari sudut pandang Jung, grooming child bukan sekadar kejahatan individu, tetapi kegagalan kolektif kita dalam melindungi jiwa yang belum utuh. Masyarakat yang menormalisasi relasi kuasa, membungkam suara korban, menyalahkan anak karena tidak hati-hati, sedang ikut memperbesar bayangan gelap kolektif. Keberadaban sebuah masyarakat diukur dari bagaimana ia melindungi jiwa yang paling rentan. Carl Jung pernah berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Mungkin, sudah saatnya kita berani melihat kejahatan ini dengan jujur, agar tidak lagi kita sebut sebagai nasib, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Jika video ini membuatmu berpikir, bagikan agar lebih banyak orang sadar, bukan panik. Subscribe channel ini jika kamu ingin membahas isu sosial, psikologi, dan filsafat dengan cara yang lebih manusiawi dan jujur.